Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, hari Minggu kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk menyembah Tuhan yang kita percayai, kita sembah, kita layani. Tuhan yang hidup. Sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari bersama-sama kita angkat pujian KPPK nomor 391, Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan, kala menjadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Dengarlah firman Tuhan, Yoel 2 ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Mari kita bersama-sama bersatu teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagai umat tebusan Tuhan, hendaknya senantiasa kita memuji Tuhan. Bukan hanya pada saat kita dalam keadaan suka, tetapi dalam keadaan susah pun Tuhan mengajari kita untuk tetap senantiasa memuji Tuhan. Memuji Tuhan karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita angkat pujian ini, KPPK nomor 77, Puji Yesus, bait pertama dan bait kedua. Puji Yesus menebusku, langit bumi masukkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara sorga, kuasa hormat berilah kepadanya. Bergembala, Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masukkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Mari kita berdiri.
sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku, puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Mari kita bersama-sama ucapkan 10 hukum. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami orang-orang yang seringkali berbuat kesalahan, pelanggaran ataupun dosa di hadapan Tuhan. Kami memohon Tuhan Yesus ampuni kami, menyucikan kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Ajari kami setiap hari agar sebagai umat-Mu kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang kami percayai, kami sembah, kami layani. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami sebagai jemaat GKI Makassar, dimanapun kami tinggal, kami memiliki iman yang setia, iman yang terus bertumbuh di dalam segala tantangan, rintangan, kesulitan yang kami hadapi. Iman kami tetap setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk GKI Makassar. Berdoa bersyukur untuk pemilihan, bersyukur untuk pelantikan majelis pada hari Minggu yang lalu. Tuhan sudah pimpin dan ada komposisi kemajelisan yang baru. Biarlah Tuhan memberkati agar kemajelisan yang baru bersama setiap hamba Tuhan boleh bersama-sama melayani untuk pelayanan Tuhan di gereja ini, di GKI Makassar. Kami bersama-sama mendoakan untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan selama masa pandemik ini. Kami bersama-sama berdoa, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat kepada setiap hamba-hambamu, kepada setiap para pelayan di dalam mempersiapkan pelayanan ibadah online ataupun baik ibadah umum maupun ibadah komisi-komisi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersama-sama berdoa untuk jemaat GKI Makassar, mereka yang mengalami sakit penyakit dalam kondisi yang tidak bisa bergerak bebas karena faktor fisik, karena faktor usia. Tuhan kuatkan mereka. Kami bersama-sama berdoa juga untuk mereka yang mengalami kesulitan hidup, pergumulan hidup, di mana masa-masa saat ini adalah masa-masa yang sulit secara ekonomi sehingga membuat orang juga kehilangan pekerjaan. Kami bersama-sama berdoa, Tuhan tolong akan setiap jemaat GKI Makassar di dalam berbagai pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersama-sama berdoa untuk kota di mana kami tinggal, untuk kota Makassar ini, di dalam upaya pemerintah untuk terus menekan penyebaran virus corona. Kami bersama-sama berdoa biarlah pemerintah juga boleh melaksanakan tugas dengan baik dan rakyat juga mempunyai kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan sehingga penyebaran virus corona ini bisa ditekan ya Tuhan. Kami tidak tahu akan kehidupan hari-hari di depan bagaimana, tapi kami serahkan akan kehidupan setiap kami
di kota Makassar ini kepada Tuhan. Dan secara khusus untuk seluruh warga, seluruh penduduk Indonesia. Berdoa untuk pemerintah pusat. Kami bersama-sama berdoa Tuhan Yesus menolong akan pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat juga dapat melakukan kebijakan-kebijakan untuk menekan penyebaran virus corona. Kami bersama-sama berdoa untuk upaya-upaya dari pemerintah untuk memulihkan ekonomi. Tuhan juga menolong. Kami bersama-sama berdoa untuk seluruh dunia yang dilanda oleh pandemi virus corona ini. Kami serahkan untuk pemerintah masing-masing untuk boleh melakukan upaya untuk menekan penyebaran virus corona. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami, berdoa untuk Radio Kristi, untuk Sekolah Gamaliel, berdoa untuk pos-pos PI, baik Bulukumba, Tanjung Bunga. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur dan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kami untuk berdoa. Mari kita berdiri, kita angkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bacakan bacaan petanggapan. KPPK nomor 5 halaman 697. Penyesalan, pertobatan, dan mohon pengampunan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baik ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang kepada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa,
maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening gereja atau di aplikasi yang tertera di layar Bapak Ibu saudara-saudari. Kita angkat pujian KPPK nomor 49, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, dia beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur, kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan ini dapat dipakai untuk pelayanan Tuhan di gereja ini. Berdoa untuk setiap jemaat, Tuhan berkati dalam kehidupan keluarga, dalam usaha dan pekerjaan masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sesudah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian dari pujian KPPK nomor 222. Ku percaya pada Yesus, bait pertama dan bait yang kedua. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Selamat pagi, shalom jemaat yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk beribadah. Tadi kita telah memuji Tuhan, mengagungkan akan nama-Nya,
dan tibalah saatnya kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dan kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau pribadi yang agung dan mulia. Engkau Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setia. Engkau Allah yang sabar terhadap kami. Walaupun meskipun kami memberontak, kami membelakangi Engkau, kami meninggalkan Engkau, dan bahkan tanpa sadar kami pun melukai hati Tuhan karena ketidakpercayaan kami. Engkau tetap setia kepada kami. Engkau mengasihi kami. Engkau peduli kepada kami. Engkau memperhatikan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur di dalam anugerah-Mu Tuhan. Engkau telah mengampuni kami. Dan di dalam anugerah-Mu, Engkau mau memberkati kami dengan berkat rohani, yaitu firman yang akan kami baca dan renungkan. Engkau ingin kami tinggal di dalam firman-Mu. Engkau ingin kami terus menikmati firman-Mu. Dan terus tinggal dalam firman. Firman tinggal dalam diri kami. Firman menerangi hati kami, pikiran kami, menuntun kami ke jalan yang Kau inginkan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami mau mendengarkannya. Pakailah hamba-Mu sesuai dengan keinginan-Mu. Nama-Mu ditinggikan, Engkau dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yoel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Yoel pasalnya yang kedua, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu dan dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dicintai oleh Tuhan, ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan diberitakan pada pagi hari ini dengan tema bertobatlah, saya mengalami sebuah pergolakan yang sungguh luar biasa. Dan puncaknya Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi sekitar, maksud saya adalah di hari Kamis, sekitar jam 10:30, saya datang ke gereja dan saya berlutut. Disitulah saya berdoa kepada Tuhan. God, forgive me.
Tuhan ampunilah aku. Saya pikir saya tahu semuanya. Saya pikir saya mampu menyelesaikannya. Saya pikir saya sudah melayani Tuhan dengan yang terbaik. Saya pikir saya sudah habis-habisan untuk Tuhan, melayani Tuhan. Saya pikir saya sudah telah memberikan yang paling baik. Tetapi Tuhan berkata, tidak. Dan saat itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kristus telah menyelamatkan kita. Kristus telah menebus kita. Kristus telah membenarkan kita. Tapi bukan stop sampai di situ. Ada langkah selanjutnya yang harus kita kerjakan bersama dengan Allah yang Maha Tinggi, dengan Roh Kudus, tuntunannya, yaitu di dalam pengudusan akan hidup kita. Dan di dalam proses pengudusan itu, kita pun ada jaminan, yaitu apabila kita berbuat dosa, kita minta ampun di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam pengudusan itu juga ada pertobatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata bertobat, berbalik dan pertobatan, inilah yang diberitakan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Yoel. Kitab ini sangat singkat Bapak Ibu. Namun inti dari kitab ini adalah pertobatan. Dan biarlah pada kesempatan ini, dengan pertolongan Tuhan memampukan kita untuk menikmati berkat-Nya di dalam kerendahan hati. Kita bertobat dan kita tinggalkan dosa. Kita datang kepada Tuhan Allah pencipta semesta. Kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Dan kita menikmati kasih-Nya dan pengampunan-Nya dan juga menikmati berkat-Nya, berkat rohani yang begitu melimpah yang Dia berikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan berbicara kepada Yoel, anak Petuel. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang pertama, firman Tuhan datang kepada Yoel bin Petuel. Arti Petuel itu adalah diyakinkan oleh Tuhan, atau orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petuel mengungkapkan imannya kepada Tuhan dan dia memberikan nama putranya yaitu Yoel, yang berarti Tuhan perjanjian adalah Tuhan. Tuhan yang membuat perjanjian kepada umatnya adalah Tuhan. Yoel berarti Tuhan adalah Tuhan. Seisi rumah melayani Tuhan. Seisi rumah keluarga mempercayai Tuhan. Di tengah-tengah bangsa yang penuh dengan ketidaksetiaan, di tengah-tengah bangsa yang murtad kepada Tuhan, Tuhan yang setia namun bangsanya melakukan tindak kekejian di hadapan Tuhan. Ketidakpercayaan yang besar dan juga ada pencampur adukan sekularisme, paganisme di dalam kehidupan orang-orang pada waktu itu. Di
di dalam kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Seisi keluarga melayani Tuhan. Sebagaimana Yosua pernah berkata kepada umat Tuhan, pilih, kamu mau beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada Allah lain? Aku dan seisi keluargaku mau beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Jemaat yang dicintai oleh Tuhan, ada masalah kalau kita perhatikan di dalam kitab Yoel ini. Masalah umat Tuhan, masalah rakyat. Apa masalahnya? Masalahnya adalah umat Tuhan telah melanggar perjanjian Tuhan. Umat Tuhan telah memberontak kepada Tuhan. Umat Tuhan telah tidak setia kepadanya. Di tengah-tengah mereka menikmati berkat Tuhan. Mereka menikmati, kalau kita perhatikan Bapak Ibu di pasal yang pertama, biji-bijian, umat Tuhan menikmati kawanan sapi domba, hujan musim gugur, semi, dan mereka menikmati Tuhan menyediakan kebutuhan umat. Mereka hidup dalam keamanan dan kesejahteraan, kemakmuran yang luar biasa. Namun ironis, mereka tidak menyembah Allah yang adalah Allah yang sejati dan yang benar. Mereka tidak menyembah Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, yang membawa mereka keluar dan menaruh mereka di tanah perjanjian. Mereka berkhianat kepada Allah lain. Mereka terpesona dengan paganisme. Jemaat yang dicintai oleh Tuhan, hal ini kita bisa lihat di dalam Yoel pasal 2 ayat 12, di mana di situ Tuhan berkata, kembalilah kepadaku, dengan asumsi bahwa umat Tuhan telah menjauh dari Tuhan yang benar dan mereka menyembah berhala. Dalam Yoel pasal 5 dikatakan, bangunlah dasar pemabuk. Tuhan telah menyediakan segalanya dengan berlimpah. Dan sekarang umat bersenang-senang dan mereka melupakan Tuhan. Bangun dasar pemabuk. Ada banyak orang Kristen terlena, terpesona dengan berkat Tuhan. Akhirnya mereka lupa siapa yang memberikan berkat itu kepada mereka. Mereka menyimpang, mereka tidak setia kepada Tuhan. Ada begitu banyak umat Tuhan lupa kepada Tuhannya dan akhirnya membelakangi Tuhan. Dalam Yoel 2 ayat 27, maka kamu akan tahu bahwa aku ada di Israel, bahwa akulah Tuhan Allahmu dan bahwa tidak ada yang lain. Ini berarti bahwa orang-orang ini atau umat Tuhan telah menyembah dewa-dewa lain. Namun ketika mereka bertobat dan kembali, mereka menyadari bahwa hanya ada satu Tuhan. Tuhan alam semesta alam yang menciptakan dunia ini, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dan masuk kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yang penuh dengan susu dan madu. Tuhan yang menyertai mereka selama 40 tahun. Tuhan yang memberkati mereka, yang menyediakan semuanya. Dosa
umat ketidaksetiaan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa ini pun menjadi masalah bagi kita pada zaman sekarang. Ketidaksetiaan. Kita meninggalkan Tuhan yang benar. Kita meninggalkan Tuhan yang suci, yang kudus. Dengan berperilaku seperti orang dunia. Seharusnya kita yang telah dikuduskan, yang sudah dipilih, ditetapkan untuk menjadi kudus benar. Dan engkau telah ditarik dan untuk menggarami dan untuk menjadi berkat. Namun faktanya engkau meninggalkan Tuhan dengan berperilaku sama seperti dunia. Kamu tidak percaya kepada Allah yang hidup. Engkau pakai caramu sendiri. Engkau pakai hikmatmu sendiri. Engkau bisa, engkau mampu. Padahal engkau tidak bisa. Kita tidak setia kepada Tuhan. Kita memberontak kepada Tuhan. Tuhan setia. Di dalam Timotius mengatakan walaupun kita tidak setia, tapi Dia setia karena Dia tidak bisa mengingkari dirinya sendiri. Akibat ketidaksetiaan umat, Tuhan mendisiplin akan umat Tuhan. Di dalam Mazmur, pemazmur mengatakan, di manakah aku bisa bersembunyi di alam semesta ini untuk menghindari Tuhan? Adam dan Hawa ketika dia makan buah itu, mereka berusaha bersembunyi. Tuhan cari, Adam, Adam, di mana engkau? Kita berusaha sembunyi-sembunyi dari Tuhan. Kita berusaha menutup-nutupi. Padahal Dia adalah Allah semesta alam. Dia adalah benar. Dia kudus. Dia suci. Dia maha tahu. Dia maha hadir. Dia maha kuasa. Kita sembunyi. Ada seorang raja Yehuda yang paling jahat, Raja Manasye. Dia belajar untuk bersembunyi, namun dia tidak dapat bersembunyi dari Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan di situ. Tuhan ada. Tuhan mendisiplin umatnya. Bukan berarti Tuhan tidak ada kerjaan. Tuhan mendisiplin umatnya bukan mau ini dan itu untuk umatnya jadi jelek, umatnya jadi jahat, atau umatnya jadi gak karuan. Tuhan mendisiplin umatnya karena ada maksud dan rencananya. Tuhan mencintai umatnya. Dia mendisiplin mereka karena mereka telah tidak setia kepada Tuhan. Dengan harapan ketika Tuhan mendisiplin mereka berbalik kepada Tuhan. Di dalam kekayaan hikmat dan pengetahuannya, Dia merindukan akan umatnya ketika Dia mendisiplin umatnya. Agar mereka kembali kepada seorang gembala, gembala jiwa mereka yang mengembalakan mereka, yang menuntun mereka ke tempat yang tenang, memberikan kesejukan, damai sejahtera, memberikan kemakmuran, kedewasaan. Dia mau juga di dalam disiplin umat Tuhan berhubungan akrab intim dengan Tuhan. Umat mengenal akan Tuhan, umat menjauhi dosa, umat melakukan semua kehendak Tuhan.
dalam disiplin. Tuhan mau kita berbalik dan bersekutu dengan Tuhan. Cara Tuhan mendisiplin Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yaitu dengan Tuhan memerintahkan pasukan belalang yang sangat besar, menghancurkan semua tanaman pohon dan rumput, tidak ada yang tersisa. Yang kedua, Tuhan mengambil hadiah berkat, yaitu berupa biji-bijian, minyak, dan anggur, bahan pokok bangsa Israel. Tuhan ambil itu semua. Dan Tuhan juga menghilangkan rasa aman dalam kehidupan mereka. Tuhan juga berkata, ada hari Tuhan, ada penghakiman dan disiplin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah menghakimi dan mendisiplin umat Tuhan, penghakimannya adalah adil dan dia adalah benar. Tidak ada yang bisa lari dari penghakiman Tuhan. Tidak ada yang bisa menyembunyikan diri dari penghakiman Tuhan. Tuhan adalah benar adanya. Selain itu juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak ada perayaan, tidak ada nyanyian, tidak ada penyembahan. Dalam Yoel 1 ayat 9 berkata, persembahan biji-bijian, persembahan minuman dipotong dari Tuhan, dari rumah Tuhan. Para imam sedang berduka, mereka yang melayani di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dampak dari ini semua bukan cuma orang-orang tertentu, melainkan semua umat mengalami akan penghakiman dan disiplin dari Tuhan. Oleh sebab itu, dalam Yoel 1 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Ceritakan kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka. Apa itu? Tuhan ingin umatnya memahami kebenaran, mengenal Allah yang hidup. Mereka beribadah kepada Allah yang hidup. Mereka setia kepada Allah yang hidup. Dan juga supaya anak cucu memahami, mengerti bahwa Tuhan mendisiplin umatnya. Dengan mengambil langkah demikian, mereka terus akhirnya menyembah Tuhan. Mereka berbalik, bertobat, datang kepada Tuhan, tinggalkan jalan yang jahat, dan mereka menyembah Allah yang sejati. Lalu ketika Allah sudah mendisiplin, apakah stop di situ? Tidak, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Di dalam disiplin yang saya katakan tadi, Tuhan menginginkan permintaan yang ilahi. Apa permintaan yang ilahi? Sebagaimana yang kita baca bersama, berbaliklah kepadaku. Di dalam ayat 12 dikatakan di situ, Yoel pasal 2, tetapi sekarang juga. Perhatikan kata sekarang, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu bertobat selalu menunjuk sekarang. Semakin kita menunda, semakin kita mengeraskan hati. Roh Kudus berbicara kepada diri kita melalui hati kita.
Dia berbicara dengan lemah lembut. Dia berbicara dengan sabar untuk menyatakan bahwa engkau salah dan engkau harus berbalik. Engkau meninggalkan dosamu. Sekarang, jangan tunda lagi. Dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan, hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangan mengeraskan hatimu seperti yang kamu lakukan dalam pemberontakan. Tuhan sedang berbicara kepada kita semua. Dia Allah yang berbicara. Dia bilang, berbaliklah, kembalilah. Engkau kawanan domba yang kecil, engkau umatku, domba-dombaku, kembalilah kepadaku. Aku gembalamu, aku akan menuntun engkau, aku akan membawa engkau kemana aku ingin engkau pergi. Hanya ada satu cara untuk kembali disukai oleh Tuhan. Itulah pertobatan. Seperti yang diungkapkan kepada Salomo, kepada Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Jika umatku yang olehnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berpaling dari jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, dan menyembuhkan, memulihkan negeri mereka. Tuhan menantikan engkau dan saya untuk berbalik, untuk bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Dari perilaku-perilaku pikiran hati kita yang tidak benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertobat itu berarti yang pertama secara radikal 180 derajat. Dan yang kedua, arti bertobat, kita menghasilkan buah pertobatan. Dengan demikian, maka kita menunjukkan pengudusan secara progresif. Pertumbuhan rohani terus menerus berjalan di dalam kesempurnaan. Dan pada tujuan akhirnya kita dimuliakan, kita menjadi serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Pertobatan yang bagaimana yang Tuhan inginkan? Yaitu pertobatan yang dalam, bukan dangkal, bukan eksternal yang kelihatan dari luar, bukan di bibir saja, tetapi dari dalam hati. Dari dalam hati yang paling hancur. Tuhan, aku berbalik kepadamu. Tuhan menuntut pertobatan yang sepenuh hati. Tuhan menuntut perubahan total dari pikiran kita, kemauan kita, emosi kita. Yesus berkata, aku benci kepada korban persembahanmu. Aku berkenan kepada hati yang hancur, menyembah dalam hati yang benar-benar dari dalam hati. Perubahan, pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Yoel berkata,
bukan cuma dalam kesungguhan hati. Dan bahkan dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara-saudara, berbalik dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Ayat 13 mengatakan, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Ada orang yang menangis supaya diminta dikasihani. Ada orang menangis supaya kelihatan, oh dia betul-betul. Tetapi semuanya sandiwara. Ada lagu God Bless. Dunia ini panggung sandiwara. Semuanya berusaha bersandiwara. Di depan orang supaya kelihatan baik. Semuanya kelihatan lancar-lancar saja. Semuanya kelihatan di muka. Oh, saya melayani Tuhan, saya memberi, saya melakukan yang terbaik. Padahal hatimu jahat di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati yang hancur. Yoel menggambarkan merobek hatimu. Tuhan mau hati yang hancur. Penyesalan yang sungguh di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, Maha Suci. Minta Tuhan mengampuni engkau. Robek hatimu. Saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dan Rajaku. Merobek hati. Artinya betul-betul engkau tunduk kepada pimpinan Tuhan. Berbaliklah. Berbaliklah. Tuhan mau kita berbalik. Tinggalkan semua kejahatanmu. Tinggalkan korbanmu. Datang dengan hati yang hancur. Berdoalah. Tuhan, kami percaya Engkau murah hati dan penuh kasih sayang. Panjang sabar, tidak cepat marah, berlimpah kasih setia. Kami kembali kepadamu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Kami menentang Engkau. Kami memperlakukan Engkau dengan jijik. Kami pikir kami sudah hidup benar. Kami pikir kami sudah menyembah Engkau dengan benar. Tapi pada kenyataannya kami memperlakukan Engkau dengan jijik. Kasihanilah kami Tuhan. Kami berdosa. Selamatkanlah umat-Mu. Seruan dari Nabi Yoel. Selamatkan kami. Kami merobek hati kami. Patah hati. Penyesalan dalam roh. Karena kami yakin Tuhan kami. Tuhan yang penuh dengan panjang sabar. Berlimpah kasih setia. Tuhan akan mengampuni. Jemaat yang dicintai oleh Tuhan. Hebatnya Tuhan menerima kita apa adanya. Di saat kita bertobat, berseru kepadanya. Dia melihat hati yang hancur karena dosa kita. Sekarang waktunya engkau bertobat, engkau menerima kasih karunia-Nya. Saatnya sekarang lembutkanlah hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan kau sombong. Jangan menolak panggilannya. Dengarkan tawarannya. Belas kasihannya untuk engkau berbalik. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Akui dosamu. Jangan coba mengelak. Lari dari Tuhan. Katakan, ya Tuhan. Kasihanilah aku, orang berdosa. Tuhan benci sama orang sombong. Tapi Tuhan mengasihi orang yang remuk hatinya, yang rendah hati. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Panggillah namanya,
Sebut Dia dan carilah wajah-Nya setiap hari. Dengarkanlah akan panggilan-Nya, percayalah kepadanya dan taatilah Dia. Bertobatlah dari dosa-dosamu. Putuskanlah untuk engkau mengikuti, mentaati Dia dengan segenap hati. Mintalah Roh Kudus untuk memungkinkan engkau berjalan di jalan yang benar. Karena di mana ada pertobatan, Tuhan ada di sana. Di mana ada kerendahan hati, Tuhan ada di situ. Di mana ada pengakuan, Tuhan ada di situ. Kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan, kesucian Tuhan, kekudusan Tuhan ditunjukkan melalui kerendahan hati, pertobatan, berpaling kepadanya. Hadirat Tuhan, ada kepenuhan sukacita. Di tangan kanannya ada kesenangan untuk selama-lamanya. Bertobatlah, berbaliklah kepadanya. Jangan tunda-tunda lagi. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang suci, kudus, dan benar. Kami banyak kali membelakangi Engkau. Kami banyak kali melukai hati-Mu. Kami pikir kami sudah melakukan yang benar. Kami pikir kami sudah berjalan di jalan-Mu. Padahal kami jauh dari Tuhan. Kami pikir kami sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi tanpa sadar kami sudah menjauhi Tuhan. Menjauhi kehadiran-Mu. Oleh sebab itu saat ini Tuhan kami berseru dengan hati yang hancur. Kami merobek hati kami Tuhan. Kami menyesal. Kami minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu. Sehingga kami boleh menikmati berkat rohani yang berlimpah yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Sehingga iman kami semakin berakar di dalam Kristus. Dan kami makin memahami akan tinggi dalam luas panjangnya kasih Kristus. Dan kami pun Tuhan mengalami kepenuhan Kristus. Dan pada akhirnya ketika kami pulang, Engkau mendapati kami tak bercacat celah. Engkau mendapati kami sempurna. Engkau mendapati kami menjadi serupa dengan Engkau karena kasih anugerah-Mu. Makasih Tuhan untuk firman-Mu. Bantu kami untuk selalu pekakan suara-Mu. Mempercayai Engkau dan mentaati-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Dengarkan, kabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita naikkan pujian dekat ke salib-Mu. Katakan salib-Mu,
Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saya undang jemaat makin berdiri. Mari kita masuk dalam doa responsoris. Dengan hormat mengikuti perjamuan kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya. Yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mari kita naikkan pujian, berilah hormat padanya.
hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan. Dan ini adalah sakramen yang harus dijalankan oleh setiap anak-anak Tuhan yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saudara, perjamuan kudus ini perintah Tuhan, maka kita diwajibkan untuk mengikutinya. Sesuai dengan aturan gereja, bahwa yang bisa ikut perjamuan kudus adalah mereka yang sudah dibaptis dewasa atau disidik, yang belum bisa menunggu. Jadi bagi yang baptis anak belum disidik, bisa menunggu sampai tiba saatnya saudara disidik. Bagi gereja-gereja yang sudah biasa, jemaat dari gereja lain sudah biasa mengikuti perjamuan kudus, kami persilakan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan mengundang kita datang ke meja perjamuan. Mari kita sucikan hati kita, mohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami telah datang ke hadirat-Mu, mengakui dosa kesalahan kami. Sucikanlah Tuhan, layakkanlah kami, agar kami bisa ambil bagian dalam undangan perjamuan kudus ini. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita menerima undangan Tuhan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita ambil roti. Kita pegang dengan tangan kanan kita. Tuhan Yesus pada waktu malam, sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan menjadi peringatan akan daku." Mari dengan penuh ucapan syukur kita makan bersama. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, "Inilah tubuhku, inilah darahku yang ditumpahkan bagi
pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum cawan ini, menjadi pengeringatan akan daku. Mari dengan ucapan syukur kita minum bersama. Mari kita masuk dalam doa ucapan syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah mengikuti undangan-Mu masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kiranya Tuhan, roti dan anggur yang menjadi lambang dari tubuh dan darah Tuhan ini, selalu kami ingat dan kami kenang bahwa di atas kayu saliblah Tuhan curahkan, tubuh-Mu dihancurkan, darah-Mu mengalir untuk pengampunan dosa. Sekali Engkau mengorbankan diri-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang besarlah sehingga kami boleh diselamatkan. Karena kasih dan pengorbanan-Mu yang besar di atas kayu salib, sehingga kami diperdamaikan dengan Tuhan. Kami diperdamaikan dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak Allah bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami yang sudah makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang dicurahkan, kami selalu ingat dan kami selalu ceritakan. Kami selalu saksikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita naikkan pujian bait kedua, bawalah aku Yesus. Tinggalkan Tuhan tak tinggalkan. Sinari hatiku, sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu, dengan Roh Kudus. Katakan salib. Salibku, salibku, yang ku muliakan hingga dalam surga. Ada perhentian. Saudara jemaat bangkit berdiri. Mari kita naikkan dosologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya
Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum berpisah, hamba datang padamu Tuhan. Mohon kiranya Tuhan menyertai anak-anak-Mu sepanjang minggu ini. Apapun yang dilakukan, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, dan jauhkan dari mara bahaya. Di tengah pandemi ini tetap anugerah berkat-Mu kiranya menyertai dalam usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Pelihara iman anak-anak-Mu tetap berserah, tetap bertumbuh di dalam kasih menuju menyerupai Kristus. Tuhan, pagi ini hamba berdoa juga menyerahkan akan semua mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan buatlah hati mereka bersuka cita, mensyukuri hari-hari yang Tuhan sudah berikan. Dan jika ada permohonan mereka di hari ulang tahun mereka, biarlah Tuhan sempurnakan permohonan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah dan mohon berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai.